Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Oma di Radio Kesehatan HS188. Tentunya minyak rempah yang sangat luar biasa yang sudah berdiri lama di Indonesia ya. Jadi ini HS188 ini adalah minyak yang sudah mendunia ya. Oke. Ya, hari ini kita telah bergabung bersama Radio Loser Kota Cane dan juga Radio Megapon Sigli Aceh, dan baik juga ada di HSA official di Facebook juga ya. Dan juga kita juga untuk orang berinteraktif ya, untuk para pendengar bisa hubungi kami di call center Sumur Aceh 0813 76 539124, dan juga call center kita di Jakarta tentunya 0811 8400 881. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang bahayanya insomnia pada kesehatan. Jadi buat para pendengar yang ingin bertanya seputar insomnia, boleh ya ditanyakan, dan boleh juga ditulis di kolom komentar di Facebook kami. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang tentunya selalu bersama saya ya. Assalamualaikum untuk Bang Elin nih pertama nih. Waalaikumsalam Bang Oma. Oke, sehat Bang ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan juga ada narasumber kedua Bang Nala Ginting. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat. Oke, sehat ya, walafiat ya, dengan minyak HSA88 ya. Oke, langsung aja Bang, kita mau bahas tentang minyak HSA88 ya. Oke, untuk Bang Elin nih. Iya. Bang, HSA88 itu apa sih Bang? Iya, baik. Untuk pemirsa yang ada di rumah, mungkin di antara kita sudah banyak kenal tentang minyak, terutama minyak gosok atau minyak balur ya. Namun dewasa ini kita tahu banyak sekali bermunculan jenis-jenis minyak gosok ataupun minyak balur. Nah, tentu di saat banyaknya bermunculan minyak balur saat ini, tentu kita jangan sampai salah pilih. Kita harus bisa lebih teliti memilih minyak yang tepat yang bisa kita gunakan. Minyak yang tepat, yang baik untuk kebutuhan kesehatan tubuh kita. Nah, maka dari itu formulator kami menghadirkannya satu rempah yang sudah diformulasikan menjadi satu bentuk minyak gosok. Nah, kemudian apa yang dibawa oleh minyak HSA88 ini kepada konsumen, sehingga konsumen benar-benar bisa menjatuhkan pilihan pada minyak HSA88. Minyak HSA88 ini kebetulan kita formulasikan kumpulan dari rempah-rempah yang sudah ratusan tahun dipercaya oleh orang Indonesia bahwa ini sangat baik khasiatnya. Tapi tentu kita jangan salah, rempah-rempah yang baik di Indonesia ini juga perlu ada batasan-batasan komposisi yang tepat. Perlu ada cara proses pengolahan yang benar. Jangan sampai nanti kandungan-kandungan atau zat-zat aktif di dalam rempah-rempah itu justru di saat masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak memberikan kontribusi baik buat tubuh kita. Nah, maka dari itu minyak HS88 ini adalah salah satu pilihan yang sangat tepat karena rempah yang ada di dalam minyak HS88 ini benar-benar diformulasikan dengan satu teknologi yang benar-benar sesuai dengan taraf untuk minyak gosok, dan komposisi benar-benar diperhitungkan, tekanan suhu benar-benar diperhitungkan, karena memang untuk memformulasikan ini semua itu ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidang herbal. Maka dari itu tentunya untuk herbal-herbal itu kita akui sangat baik. Tapi baik dan maksimal di saat memang komposisinya benar-benar tepat. Tapi di saat komposisinya tidak tepat, justru itu bisa memberikan satu petaka buat tubuh kita. Kemudian mengolah minyak di saat suhunya tidak tepat atau melampaui ambang batas, ini bisa mengakibatkan rusaknya zat-zat aktif di dalam rempah-rempah itu tersebut. Nah, apabila itu yang kita konsumsi atau yang masuk ke dalam tubuh kita, maka zat-zat aktif yang kita harapkan mampu memberi kontribusi baik justru berubah menjadi satu permasalahan dalam
kesehatan dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu minyak HSA 88 ini benar-benar kumpulan rempah yang sudah diteliti kandungannya, manfaat zat aktif yang ada di dalamnya, ini diformulasikan menggunakan satu teknologi dan ditangani oleh orang-orang yang ahli. Ini yang kita sebut dengan minyak HSA 88. Di dalamnya kita tahu banyak sekali kumpulan rempah seperti jahe, kunyit, bawang putih, biji pala, kulit manis. Ini dikombinasikan dengan minyak kelapa sawit, dan begitu zat-zat rempah ini bersatu dengan minyak sawit, begitu dioleskan di tubuh kita, maka apa yang bisa kita dapatkan? Orang yang sakit, orang yang seperti tidak punya harapan untuk sembuh, di saat rempah-rempah yang sudah diformulasikan dengan teknologi yang begitu tepat, itu akan memberikan harapan baru untuk tubuh kita dalam menggapai kesehatan. Itulah minyak HSA 88, Bang Omar. Oke, terima kasih Bang Eli. Sungguh banyak ya manfaatnya dari HSA 88 ini ya. Tuh Bang Nala nih Bang, manfaatnya nih Bang. Silakan Bang. Manfaat HSA 88 ini banyak ya, ya, karena tadi yang disebutkan Pak Eli sudah banyak ya. Jadi ini adalah rempah-rempah yang berasal dari ratusan tahun yang lalu ya. Jadi seolah-olah kita menghadirkan seluruh yang ada di dapur itu untuk kesehatan tubuh kita. Jadi jangan menganggap remeh dengan yang namanya bumbu-bumbu yang ada di dapur. Nah, sekarang itu bumbu-bumbu yang ada di dapur kami olah menjadi salah satu minyak bagi kesehatan di tubuh kita, gitu ya. Nah, ini berguna sekali untuk kesehatan kita ya. Di antaranya itu ya yang terutama adalah misalnya kayak sakit kepala ya, lalu kembung ya, lalu juga organ-organ tubuh ini apabila terjadi permasalahan di dalam tubuh yang bisa menyebabkan penyakit kayak misalnya pankreas, dia bisa menyebabkan diabetes ya. Lalu gagal ginjal, itu adalah organnya yang rusak adalah ginjal ya. Lalu tekanan darah tinggi ataupun hipertensi itu mengalami gangguan pompa ataupun jantung sehingga bisa menyebabkan gagal jantung ya. Nah, ini semua bisa menggunakan yang namanya minyak HSA 88 ya. Ini bukan diminum, tetapi dia dibalur ya. Teknologi kami itu menciptakan minyak yang dibalurkan dari luar tubuh, tetapi dia bisa hingga menyerap sampai ke dalam titik-titik di mana penyakit itu ada ataupun di mana organ-organ tubuh kita itu bermasalah. Gitu ya. Makanya penggunaannya itu mulai kalau misalnya kita sakit kepala ya, boleh dibalurkan di tengkuk ya, ataupun di dahi ya, di dahi, di kening. Nah, itu bisa dibalurkan ya, lalu turun ke arah bagian wajah, muka kalau misalnya memang agak letih gitu ya, atau muka kita turun, itu juga bisa diterapi sedikit, dipijat-pijat sedikit ya. Lalu ke bagian telinga belakang juga bisa dibalurkan. Lalu ke bagian sentral daripada saraf di daerah punggung, yaitu mulai dari tengkuk ya sampai ke punggung. Nah, itu tulang belakang itu adalah sentral daripada saraf-saraf. Nah, disitulah kalau dibalurkan saraf itu akan lebih rileks ya, akan lebih dia tidak kejang ataupun lebih lentur. Nah, lalu turun ke panggul, lalu turun ke kaki, lalu turun ke sela-sela jari kaki di di kaki maupun di tangan ya. Itu bisa juga dibalurkan ke atas perut. Nah, ini untuk mengatasi banyak hal yang saya bilang tadi, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh ya. Bisa aja misalnya dia sendinya sakit ya, lalu mengalami peradangan ya, baik itu peradangan di dalam tubuh kita gitu ya, ataupun terjadi misalnya kayak lebam ataupun luka kena benda tajam gitu ya, ataupun luka benda tumpul gitu ya, atau memar, itu bisa dioleskan ya, atau misalnya kejepit ya, ataupun misalnya ya kita posisi kembung perut gitu ya. Namanya orang Indonesia itu memiliki makanan yang beraneka ragam ya.
makanan beraneka ragam itu menyebabkan lambung menerima makanan yang beraneka ragam juga, gitu ya. Oke. Jadi fungsinya itu yang macam-macam masuk ke dalam lambung kita, sehingga menyebabkan kembung, begah ya, kalau kata orang Jakarta itu begah gitu ya, ataupun ya agak sesak lah gitu ya, asal masuk makanan tuh agak sesak gitu, nggak enak. Nah itu bisa dioleskan dan itu bisa menyebabkan kita nyaman kembali dan bisa makan seperti sedia kala, gitu Bang Omar. Oke, jadi manfaatnya sangat banyak Bang Banyak, ya, iya. untuk tubuh ya Bang. Ya oke, untuk topik kita hari ini Bang, bahayanya insomnia pada kesehatan. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendengarkan penjelasan kami sekarang bisa disimak ya. Untuk Bang Eli nih Bang. Yap. Apa sih itu insomnia Bang? Banyak mungkin dari teman-teman kita yang belum ngerti apa insomnia. Silakan Bang. Baik, semua pemirsa yang ada di rumah mungkin kondisi sulit tidur di malam hari. Hampir semua manusia pernah mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Tapi ada kalanya kita sulit tidur hanya 1-2 kali begitu. Tapi ada kalanya seseorang itu sulit tidur malam itu hampir sepanjang hari atau hampir setiap malam. Ini yang menjadi satu permasalahan jika ini terjadi secara terus-menerus. Mungkin saya ambil satu contoh saja untuk Bang Ngoma mungkin. Iya. Dulu Bang Ngoma juga kan pernah muda. Sekarang juga Mungkin masih muda, Bang. masih muda ya. Masih Oke. muda dong. Dan mungkin Bang Ngoma pernah berjarak jauh dengan orang yang dicintai. Iya. Benar. Mungkin pernah terjadi kondisi seperti itu. Nah, di saat ada rencana pingin ketemu begitu Bang Oma ya, mana ketemunya udah lama begitu kan? Iya. Nah, jadi detik-detik pertemuan itu biasanya sering membuat Bang Oma ini sulit tidur. Nanti kalau ketemu saya mesti mau ngomong apa, mau ungkapkan apa, itu sering dialami oleh seseorang. Apakah kondisi seperti ini bisa kita kategorikan insomnia? Tidak. Jadi yang kita kategorikan insomnia ini kalau memang tidur setiap malam itu susah gitu. Nanti kalau Bang Oma sudah ketemu sama orang yang dikangenin, tidurnya jadi pules, jadi enak gitu ya. Awal-awal udah lama nggak ketemu gitu loh. Jadi hati tuh deg. Nah itu mungkin setiap kita manusia pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Atau mungkin saja di keluarga kita ada acara-acara yang menuntut kita harus begadang sampai malam sehingga kondisi-kondisi itu terbiasa. Dan yang menjadi satu permasalahan jika kondisi sulit tidur pada malam hari ini terjadi hampir sepanjang malam. Bisa kita pastikan di saat seseorang tidur di malam harinya, kualitas tidurnya kurang, kuantitas tidurnya tidak tercukupi, maka bisa kita bayangkan di pagi hari kondisi kita bad mood, gampang marah, produktivitas kita menjadi menurun, bahkan kadangkala kita gampang emosi, sehingga ini semua bisa menjadikan satu gangguan secara emosional. Dan jika ini terus-menerus terjadi, ini bahkan mampu mengganggu kerja hormon di dalam tubuh kita. Karena kita tahu, hormon di dalam tubuh kita ada yang memang harus diproduksi pada malam hari. Dan hormon itu bisa diproduksi tatkala kita ada dalam kondisi tertidur. Namun apa yang terjadi? Di malam hari justru kita tidak tertidur. Yang mestinya hormon di situ diproduksi, justru di situ hormon kita keluarkan. Inilah sudah terjadi perubahan sistem hormonal di dalam tubuh kita. Dan ini tentu menjadi titik awal adanya permasalahan. Nah, biasanya lihat saja Bang Oma, orang-orang yang malamnya sulit tidur, lihat wajahnya kusam, cepat terlihat tua, gampang emosi. Apakah kita ingin menghadapi kondisi-kondisi seperti itu? Kerjaan kita bisa terbengkalai. Bahkan kita kadangkala ada tekanan dari perusahaan, kita bisa menjadi stres. Anak istri yang tidak tahu menahu tentang kerjaan bisa jadi sasaran emosi kita.
Dan kalau ini terus-menerus terjadi, tidak tertutup kemungkinan kita harus berhadapan dengan penyakit-penyakit yang sifatnya kronis. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Bang Nala, ada penyakit diabetes mellitus, ada penyakit jantung, hipertensi, dan sebagainya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan penyakit-penyakit ini menjadi satu komplikasi. Apakah ini mematikan, berbahaya atau enggak? Insomnia, di saat kita kekurangan tidur, bisa kita bayangkan. Pada siang hari kita membawa kendaraan, tidak bisa konsentrasi, itu mengancam jiwa, bahkan mengancam jiwa orang lain juga. Inilah sebenarnya bahaya-bahaya yang perlu kita tangani, bahaya-bahaya yang perlu kita kendalikan dari yang namanya insomnia. Nah, jadi seluruh pendengar pemirsa yang ada di rumah, insomnia ini begitu sangat penting, begitu sangat rumitnya di saat malam hari kita tidak bisa tertidur. Nah, ini yang menjadi satu permasalahan kenapa insomnia ini perlu kita angkat pada perbincangan kita kali ini, karena banyak masyarakat Indonesia di tengah padatnya aktivitas, semakin sibuknya aktivitas, membuat kondisi kita menjadi sulit tidur malam. Nah, apalagi mungkin karena faktor-faktor usia, karena faktor-faktor obat-obatan yang kita konsumsi. Ini bisa menjadikan kondisi insomnia itu dialami oleh siapapun. Nah, tentu mengingat begitu sangat pentingnya kualitas tidur kita itu bisa kita jaga, kuantitas tidur kita bisa terpenuhi minimal 6, 7, sampai 8 jam bisa kita penuhi. Maka dari itu sangat penting kalau di kesempatan kali ini permasalahan dengan insomnia perlu kita angkat. Begitu Bang Oma ya. Oke, terima kasih Bang Eli. Kita break sejenak ya. Setelah pesan berikut ini nanti yang mau bertanya langsung aja ke call center kita ya, 0813 9291 3835. Jadi untuk orang yang bertanya silakan, dan juga bisa ditulis di kolom komentar. Kembali lagi bersama kami di Radio Kesehatan HSA 88. Ya baik, kita lanjut aja ya ke Bang Nala nih Bang. Ya. Bang, ada pertanyaan dari WhatsApp kita nih Bang. Ya. Ini Nisa dari Cilandak. Ya, halo Pak, saya Nisa ingin bertanya. Sudah seminggu ini jam tidur saya kacau. Saya tidur di sore hari dan bangun di tengah malam. Apakah itu normal atau bagaimana? Silahkan Bang Nala. Ya, sebenarnya tidur itu kalau kita letih ya pasti akan merasakan ngantuk ya. Dan itu bisa tidur. Tapi kan jadwal yang sebetulnya daripada orang Indonesia itu tidur di antara jam 7 malam hingga jam 5 dan jam 6 pagi gitu ya. Ataupun dia kalau misalnya itu bekerja shiftnya malam, itu dia bisa bertukar pola tidur ya. Artinya dia akan bekerja dari jam 3 pagi sampai dengan jam 3 pagi ya, atau sampai pagi lagi ya, dari jam 6 sore atau jam 7 malam sampai pagi lagi jam 7 pagi. Nah, kalau dia kena shift yang malam, dan ini ada pola-pola yang bisa berubah-berubah. Kayak misalnya seorang tenaga medis itu pola tidurnya itu bisa berubah-ubah. Ya, bisa berubah-ubah, dia nggak bisa flat, nggak bisa tetap. Nah, tentu ini sebetulnya yang kayak tapi di mana tadi Ibu siapa? Nisa. Ibu Nisa di Nisa. Cilandak. Ini bukan satu kendala yang terlalu berarti. Ini hanya pola ya. Pola kita tidur gitu ya, untuk kita bisa ubah ya. Kalau misalnya kesorean, misalnya jam 4 ya, kita harus tunggu dulu mungkin nanti di jam 6 atau jam 7 ya, sehingga dini hari nanti tidak terbangun ya. Karena ada orang-orang tertentu itu yang tidur memang hanya 5 jam.
gitu ya. Ketika dia tidur jam 7 malam, jam 1 jam 2 dia bangun, dia nggak bisa tidur lagi. Memang ada yang terpola seperti itu. Nah, ada juga yang memiliki penyakit yang seperti kita bahas sekarang, insomnia. Insomnia itu kan penyakit yang memang sulit dalam tidur ya. Insomnia ini ada dua, ada primer dan ada yang sekunder ya. Kalau primer itu ini tidak insomnia yang bukan karena kendala medik ya. Lalu kalau yang sekunder ini yang karena kendala medik ya. Salah satunya itu misalnya dia ada peradangan sendi ya, ada kanker, lalu ada apa namanya tuh kayak kayak penyakit-penyakit penyerta lainnya, sehingga dia menggunakan obat-obat tertentu yang memang dia susah untuk dia tidur gitu ya. Nah, ini semuanya bisa disebabkan juga dengan pola yang kurang tidur tadi ya, yang kita bahas hari ini, atau insomnia. Nah, itu bisa nanti kita balurkan dengan yang namanya minyak HSA88 ya, kalau memang kendalanya di insomnia ataupun kesusahan dalam tidur ya, itu bisa dibalurkan ke seluruh tubuh kita. Nah, ini dia akan menerima efek yang sangat baik sekali, sehingga dia itu seperti diterapi badannya gitu ya, diterapi badannya, sehingga pola tidur yang tadinya berantakan, kadang-kadang siang, terus kadang-kadang malam, kadang-kadang juga tengah malam baru tidur, kadang-kadang nggak bisa tidur, ini bisa polanya bisa diubah dengan direfleksikan dengan HSA88 ya, gitu. Jadi dibalur di seluruh punggung sampai ke kepala ya, semua ke belakang tengkuk, belakang telinga, itu semua agak diurut-urut, nggak usah terlalu keras, nggak apa-apa. Nah, itu semuanya diurut-urut untuk melancarkan seluruh peredaran darah, sehingga peredaran darah kita kalau lancar ya, itu kita memiliki pola hidup yang bisa tidur itu yang sesuai gitu ya. Kalau kita bekerja pagi hingga sore, tentu kita akan letih, dan di jam 7 jam 8 kita akan istirahat ya. Nah, saya juga dulu memiliki penyakit insomnia. Ini memang sedikit pengalaman ya. Saya itu biasa tidur di jam 2 atau setengah 3 dulu ya, 10 atau 15 tahun yang lalu, karena saya jenis orang yang kalau sudah ada pekerjaan saya harus kerjakan sampai betul-betul selesai gitu ya. Jadi nggak pernah mau menunda, walaupun itu nanti sampai jam 2 ya. Jadi awal-awal dulu di HSA itu kan kita merintisnya sangat luar biasa kencang ya, gasnya itu masih kita tekan sedalam-dalamnya untuk menerima hasil yang baik gitu ya. Nah, itu jadi sampai tengah malam, sampai dini hari gitu kan. Nah, itu saya sampai kesusahan tidur. Nah, dengan saya menggunakan HSA yang lainnya ya, ada yang minum dan sekarang ada yang HSA88, itu sekarang bisa terkendali. Artinya tubuh ini ya bisa kita selesaikan permasalahannya dengan kemauan yang kita ciptakan ya. Nah, kalau sekarang ya, saya memang mengerjakan tugas-tugas saya dengan jam yang saya atur sendiri. Misal saya bangun jam 5 pagi, nah jam start saya kerja jam 8, nanti sore saya sudah mulai selesai gitu ya. Nah, saya beristirahat, nah jam 8 sudah mulai menguap, jam 9 sudah mulai pengen istirahat. Dan itu sekarang terpola, apalagi sudah hampir lebih 2 tahun, 3 tahun belakangan ini sudah seperti itu. Karena ternyata pola tidur itu bisa kita ubah gitu. Kalau dulu terus terang saya memang susah dalam tidur ya, insomnia itu memang bisa terjadi, tapi bukan karena medik ya. Saya memang yang ada gangguan sedikit, kayak misalnya kayak kerjaan gitu ya, terus minum kopi ya, itu kan bisa menyebabkan tubuh ini lelah tapi tidak ngantuk gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan minyak HSA88 ya, kita bisa mengendalikan pola tidur yang si Ibu Nisa tadi ceritakan. Kembali normal ya. Betul, baik untuk Nisa ya. Jadi balurkan aja minyak HSA88, nanti pola tidurnya bisa kembali seperti normal ya. Betul Bang Eli nih Bang, masih ada pertanyaan WhatsApp dari kita nih Bang. Boleh. Ini namanya Ibu Ida. Pak, saya mau nanya nih, umur saya 35 tahun, sudah 3 hari saya susah tidur. Jam 3 pagi baru mulai bisa tidur lagi, itu pun tidak nyenyak. Masih sering kebangun, terus kepala saya seperti kebas. Itu kenapa ya? Iya. Pak, silakan Bang. Oke, untuk Ibu Nisa. Ida. Ibu Ida ya? Iya, Ibu Ida.
Jadi permasalahan orang sulit tidur pada malam hari itu setiap orang sebenarnya berbeda-beda. Karena setiap orang itu tidak permasalahannya juga berbeda-beda yang dihadapi ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang dikatakan oleh Pak Nala, ada yang insomnia itu kita kategorikan yang primer, ada yang sekunder ya. Jadi ini pun untuk Ibu Ida, kenapa kok akhir-akhir ini menghadapi kondisi seperti itu? Permasalahan utamanya sebenarnya yang lebih tahu Ibu Ida, gitu ya. Nah, jadi ini tidak boleh kita biarkan. Untuk Ibu Ida tidak boleh kita biarkan. Ini harus segera kita tangani. Banyak upaya yang bisa kita lakukan sebenarnya ya. Yang pertama, kita harus menerapkan gaya hidup sehat. Ini salah satu cara atau upaya kita memang untuk menormalkan kembali siklus tidur kita yang sudah mulai terganggu, yang sudah mulai siklusnya udah nggak tepat gitu ya. Jangan sampai nanti siang kita jadikan malam, malam kita jadikan siang. Nah, kenapa saya katakan ini harus segera ditangani? Karena malam itu ada produksi hormon-hormon tertentu yang harus dibentuk. Jangan sampai nanti kebalikannya yang terjadi gitu. Saya ambil satu contoh misalnya Bang Oma ya. Kalau di dalam tubuh kita di saat kita tidur itu ada hormon yang terbentuk di situ, salah satunya kita sebut dengan hormon melatonin. Hormon melatonin ini memang sengaja diproduksi pada malam hari di saat kita tidur. Jadi di saat kita tidur malam itu, maka hormon melatonin ini dibentuk. Dan apa manfaat hormon ini buat tubuh kita? Dia mampu membangun sistem pertahanan tubuh kita terhadap penyakit. Jadi dia bisa menjadi proteksi tubuh kita terhadap penyakit dan bisa menghambat pertumbuhan sel-sel yang tidak baik atau merugikan seperti kanker, tumor. Kemudian hilangnya suhu tubuh yang normal itu akibat produksi hormon adrenalin kita yang tidak sesuai. Kemudian ada pertumbuhan hormon seperti leptin, grelin menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini begini, leptin ini biasanya membuat tubuh kita cepat kenyang. Sedangkan grelin ini adalah kebalikannya, membuat kita terus lapar. Nah, jadi grelin ini sebenarnya membuat kita lapar itu sebenarnya harus terjadi pada siang hari. Nah, tapi karena malam kita tidak bisa tidur, akhirnya hormon grelin ini terproduksi dengan banyak sehingga kita ada hawanya pingin makan terus padahal malam hari. Maka di sini terjadilah kegemukan pada tubuh kita, rentan terhadap diabetes mellitus, rentan terhadap hipertensi dan lain sebagainya. Nah, inilah Ibu Ida ya, kenapa ini harus kita segera tangani. Karena tidak bisa kita biarkan proses hormonal yang terbalik itu terjadi pada tubuh kita, dan apabila itu yang terjadi kita akan berhadapan dengan berbagai jenis penyakit yang akan lebih serius. Nah, untuk Ibu Ida, mari pertama coba kelola tingkat stresnya Ibu Ida, kemudian berusaha berolahraga semampunya Bu Ida, terapkan gaya hidup sehat, pola makan sehat, dan balurkan HSA 88 di sekujur tubuh, terutama di bagian tangan dan kaki, karena itu merupakan titik-titik saraf. Nanti lihat bagaimana kerja herbal-herbal senyawa ini di dalam tubuh kita untuk mengatasi masalah Ibu Ida. Jadi silakan Bu Ida, dapatkan segera, langsung gunakan, insya Allah secara perlahan nanti akan terjadi perubahan sehingga siklus masalah Ibu Ida itu bisa tertangani secara perlahan. Dan sudah banyak yang membuktikan itu. Apakah Ibu Ida ingin menjadi testimoni yang berikutnya? Silakan dapatkan HSA 88, langsung pergunakan. Memang begitu Bang Oma ya? Memang Bang Ili ya, kalau misalnya kita kesulitan tidur pasti kepala kita memang kebas ya. Nah, ini yang menjadi satu permasalahan. Sirkulasi udara itu erat kaitannya dengan sistem hormon yang sebenarnya diproduksi tapi tidak terproduksi karena kita tidak istirahat gitu. Benar. Terima kasih Bang Eli ya. Oke, untuk Ibu Ida yang di Bandung ya sudah
mendengar penjelasan dari Bang Eli ya. Banyak pertanyaan nih Bang Nala nih, Iya, Bang Eli iya. ini. Tapi nggak apa-apa ya, kita kayaknya tanya jawab nih jadinya. Boleh. Ini dari Rian di Tegal ya, umurnya masih Iya. 18 tahun nih. Iya, Dia iya, tanya iya. nih, saya sering sakit kepala kalau ada aktivitas di luar ruangan seperti di kampus dan di lain-lain. Iya. Dan hari-hari saya selalu lupa dan kurang konsen. Juga selalu insom katanya nih. Ya minimal jam 12 sampai jam 1 baru ngantuk. Apakah ini tanda-tanda adanya kanker otak, dia bilang nih. Silakan Bang. Namanya masih remaja ya. Sebetulnya ini nggak ada hubungannya gitu ya, insomnia, kanker otak, atau Iya. misalnya dia susah tidur. Usia 18 tahun itu dibilang usia yang memang kalau satu hari kita bekerja 12 jam kurang. Kalau dikasih 24 jam juga kayaknya pengen dilebihin jadi 30 jam gitu. Semuanya serba kurang gitu ya. Nah, itu hal biasa dan lumrah. Karena apa? Gitu ya. Sekarang teknologi semakin canggih. Di samping juga kita banyak yang WFH, lalu juga school from home ya, SFH ya. Itu juga membuat kita berkurangnya interaksi dengan orang lain. Nah, ini memang banyak terjadi ya belakangan ini ya. Jadi sosialisasi seperti itu banyak terjadi di kalangan-kalangan anak muda. Mereka banyak game ya, banyak main game yang namanya kan ada PUBG ya, Iya. lalu ada Mobile Legend, lalu ada ya segala macam lah yang bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Bahkan dari berita-berita yang ada pun gara-gara permainan itu menimbulkan dampak sosial yang mengerikan, pembunuhan terhadap orang tuanya yang melarang. Ini kan menimbulkan dampak sosial yang sangat jadi buruk ya. Nah, ini bisa menyebabkan kita ini kecanduan yang pertama ya. Kalau kanker otak itu nggak ada hubungannya. Kalau kecanduan iya. Kalau kecanduan itu kalau dia belum bisa memenangkan suatu pertandingan, perlombaan, permainan, itu dia belum bisa untuk beristirahat. Oh, sebentar lagi nih kayaknya nih. Kita kan punya ya sering perasaan kayak gitu ya. Iya. Bentar lagi menang nih kayak orang main judi gitu. Udah ikut lagi deh, ikuti lagi. Bentar lagi menang nih. Enggak menang, kalah. Nah, ternyata permainan-permainan seperti itu bisa membuat kita memang agak susah tidur ya. Lalu anak muda itu banyak sekali masalah-masalah yang tidak harusnya dipikirkan sama dia gitu ya. Yang harusnya itu jadi pikirannya orang dewasa, orang yang sudah berumah tangga, tapi dia juga ikut-ikut mikirkan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau usia 18 tahun ini kalau dibilang insomnia ya belum ada lah sebetulnya ya. Kalau 18 tahun ya usia 18 tahun ini masih usia-usia perkembangan. Mereka berkembangnya juga belum selesai. Di 21 tahun nanti berkembang baru selesai ya. Perkembangan otak, perkembangan mental, perkembangan tubuh itu selesai di usia 21. Jadi udah nggak akan numbuh-numbuh lagi yang namanya tinggi, yang ada ke samping semua. Nah gitu ya. Nah itu bisa terjadi karena memang yang itu tadi ya, banyak permasalahan ya. Ini yang primer ya, insomnianya ya. Ini bisa dikategorikan insomnia. Tapi kalau masih jam 1 itu sebetulnya belum insomnia. Kalau teman-teman saya gitu ya, yang usianya itu 35 ke bawah atau 30 tahun ke bawah, itu sampai sekarang itu masih banyak mereka tidur yang di atas jam 4 pagi. Ya. Itu memang sudah insomnia akut ya. Insomnia akut ya memang kalau dia tidak main game, kalau dia tidak bekerja, kalau dia tidak berinteraksi dengan dunia maya, itu dia belum bisa tidur gitu ya. Nah ini nanti efeknya apa? Ya efeknya itu tadi yang kayak dibilang sama Bang Eli ya, kepala bisa jadi kejang ya, bisa menimbulkan depresi ya, pompa jantung nggak stabil. Itu udah pasti itu ya. Pompa jantung yang nggak stabil itu kita ngomong kadang-kadang tuh nggak pernah sampai, kayak nyanyi nggak dapet gitu ya, notnya. Nah itu nggak dapet gitu, kayak ngos-ngosan ya. Terus juga otak itu berpengaruh ya. Itu makanya jangan selalu mengatakan bahwa saya dengan kehidupan yang sekarang ini jauh lebih baik saya tidur itu di dini hari. Enggak ya. Dengan tidur lebih larut dan lebih dini hari, tubuh itu lebih rendah imunitasnya ya. Lebih baik kita mengumpulkan banyak imunitas dengan beristirahat ya. Istirahatnya tepat 7 sampai 9 jam itu waktu yang paling tepat untuk beristirahat dalam satu hari. Itu nggak boleh ditawar-tawar lagi. Kalau 5 jam Pak, masa nggak boleh? Sebetulnya tidak masuk dalam
dalam satu kriteria gitu ya, 5 jam itu sebetulnya masih kurang. Nah, yang sebenarnya 7 sampai dengan 9 jam itu yang memang aturan sesuai dengan kesehatan tubuh kita. Nah, sewaktu tidur kayak Pak Eli tadi bilang, berbagai macam hormon kebaikan yang ada dalam tubuh kita ini berkembang. Ya, dia bisa berkembang saat kita tidur. Ya, dia nggak bisa berkembang saat kita beraktivitas, itu nggak bisa ya. Kalau hormon itu saat kita istirahat ya, harusnya dia menimbulkan hormon-hormon yang sehat terhadap tubuh kita. Sel-sel itu dibentuk saat kita istirahat, bukan saat kita mengeluarkan keringat. Karena kalau kita mengeluarkan keringat, kita sedang mengelola sel kita dengan bantuan fisik kita, sehingga keluarnya keringat, keluarnya energi yang lain gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi saat kita istirahat tidur, kita dibaharui tubuhnya gitu. Oke, untuk penjelasan, terima kasih Bang ya. Jadi untuk Rian di Tegal sudah mendengar ya penjelasan dari Bang Nala ya. Jadi nggak ada kanker otak ya di situ ya. Jadi jangan takut, jangan panik ya, tetap balurkan ASA 88. Baik, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain Bang, tapi kita iklan sebentar Bang ya. Baik. Untuk memecah suasana kita. Kembali lagi bersama kami di Radio Kesehatan ASA 88, dan tentunya kami tidak bosan-bosan ya untuk membagi hal-hal yang tentang berbau kesehatan ya. Oke, langsung ini ke Bang Eli nih Bang. Masih ada pertanyaan banyak nih Bang yang WA kita ini Bang. Oke, ini ada Vina di Cirebon ya. Suami saya usianya 46 tahun. Udah 1 bulan ini sering tidur karena kepalanya berat, kadang vertigo, dan badannya lemes. Sudah sering diurut dan juga sudah ke dokter, tapi sampai saat ini belum sehat. Bisakah HSA 88 untuk menyembuhkannya gitu? Silakan Bang. Iya, baik, untuk Vina yang ada di Cirebon ya, permasalahan vertigo, lemes. Ya, ini udah satu paket biasanya ya. Orang yang vertigo itu kadang begitu bangun kayaknya dari duduk atau dari tidur suka seperti hoyong gitu ya, seperti melayang-layang. Nah, kemudian sudah berusaha berobat ke dokter tapi hasilnya belum maksimal. Nah, kalau kata saya, inilah saatnya HSA 88 yang berbicara untuk menangani kasus suaminya Mbak Vina ya. Kenapa harus ini minyak HSA 88 yang harus menangani ini? Karena kita tahu kandungan yang ada di dalam minyak HSA 88 itu begitu sangat lengkap. Yang pertama ya, di saat kita buka ya, saat kita buka minyak HSA 88 ini, aroma yang kita cium pertama sekali dari minyak HSA 88 ini sudah bisa memberi terapi relaksasi yang kita rasakan. Kita benar-benar mencium aroma yang membuat kita rileks sekali. Dan biasanya orang yang sulit tidur karena dia tidak mendapatkan relaksasi dalam saraf-sarafnya. Nah, tentu dari aromanya saja ini kita sudah mendapatkan satu manfaat sehat. Yang kedua, di saat rempah-rempah ini yang sudah terlarut di dalam minyak ini kita balurkan di dalam tubuh kita, kita tahu banyak sekali kandungan-kandungan yang baik di dalamnya. Dan perlu saya jelaskan, ada yang namanya flavonoid, saponin yang kita temukan di dalam banyak rempah-rempah ini. Ciri-ciri nanti kalau rempah yang ada di dalam minyak HSA 88 ini mengandung saponin, mengandung flavonoid,
itu nanti di saat kita geprek, rempah-rempah itu kita larutkan di dalam air akan muncul busa atau buih. Busa atau buih itulah yang sering kita sebut istilahnya dengan saponin. Dan kalau saya berbicara tentang saponin, saya ambil contoh misalnya Bang Roma. Oke. Saat piring kita itu banyak lemak-lemak yang menempel. Kalau hanya kita cuci dengan air biasa, itu tidak bisa hilang lemak-lemaknya. Iya. Biasanya yang kita pakai apa kira-kira Bang Roma untuk menghilangkan lemak yang ada di piring? Apa kira-kira Bang Roma? Sabun cuci piring Ya, sabun atau deterjen. Iya, benar. Nah, jika dalam tubuh kita terjadi penumpukan lemak, apakah kita harus mengkonsumsi deterjen? Ini yang menjadi permasalahan. Jadi secara kimiawi, saponin, busa yang ada di dalam rempah-rempah termasuk jahe, kunyit, bawang putih, itu kandungan saponin busa itu ada di dalamnya. Jadi di saat kita oles di dalam tubuh kita, meresap ke dalam tubuh kita, maka sirkulasi darah kita itu bisa lancar. Kembali. Orang yang terkena vertigo itu ada kalanya sistem peredaran darah ke bagian kepala atau otaknya tidak lancar. Nah, untuk Mbak Vina, saya kira hadirnya HSA 88 benar-benar nanti memberikan solusi untuk permasalahan vertigo. Bukan hanya itu yang terjadi, di saat nanti ini sudah digunakan, tidurnya menjadi lebih baik, kualitas dan kuantitasnya lebih baik, maka tanpa disadari detoksifikasi di dalam tubuh itu berlangsung. Kemudian proteksi tubuh kita terhadap berbagai serangan-serangan itu bisa dijaga. Kemudian proses atau sistem hormonal di dalam tubuh kita bisa dinormalkan kembali. Dengan kondisi itu, permasalahan yang dihadapi oleh suami Ibu Vina, insya Allah bisa tertangani dengan cepat. Silakan segera dapatkan minyak HSA ya Mbak Vina. Langsung bantu Mbak Vina balurkan ke suami tercintanya ya, supaya secara emosional sang suami juga merasa perhatian istri itu lebih, dan itu satu menjadi semangat untuk suami bisa lebih sehat. Begitu Bang Oma. Oke, terima kasih Bang Eli ya untuk Ibu Vina ya di Cirebon sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Eli. Jadi nanti bisa dibalurkan HSA 88. Satu pertanyaan terakhir ini Bang, dari WhatsApp ini Bang. Ini dengan Pak Iwan ya, dia sehari-harinya kerja di pabrik, umur 47 tahun. Ini Pak sudah hampir sebulan. Ini mengalami shift yang tak teratur. Misalnya hari ini kerja malam jam 7 sampai jam 5 pagi, lalu pulang dan dibawa tidur hingga malam. Besoknya masuk pagi jam 7 hingga jam 5 sore. Begitu terus, dan liburnya hanya untuk tidur saja di rumah. Dan semenjak di shift itu saya susah tidur selama sebulan ini. Gejala pusing, lemes, keringetan, dan sekarang mengalami sesak di bawah dada. Itu kenapa? Silakan. Iya, jadi untuk Pak Iwan ya. Iya, Pak Iwan. Jadi Pak Iwan, memang pekerjaan yang shift itu memang kayak saya bilang tadi ya, resikonya memang tinggi, bisa menyebabkan insomnia memang ya. Kayak tenaga medis itu mereka kadang-kadang di jadwal 1 minggu itu bisa shift yang pagi, tiba-tiba bisa nanti shift yang malam ya, kayak Pak Iwan juga sama gitu ya. Nah sekarang berimbas 1 bulan ini memang agak kurang tidur gitu ya. Nah jadi nggak usah perlu lagi banyak kita berbicara ya Pak Iwan. Pak Iwan bisa balurkan yang namanya minyak HSA ini ya ke seluruh bagian tubuh Pak Iwan, karena memang pekerjaan Pak Iwan ini sangat luar biasa tinggi ya. Kadang-kadang kena shift pagi, kadang-kadang kena shift malam gitu ya. Nah itu bisa dibalurkan dari mulai tengkuk belakang kepala ya, lalu ke seluruh tubuh di punggung ya, lalu ke bagian paha, bagian betis sampai bagian kaki, jari-jari kaki dan jari-jari tangan semua dibalurkan. Nah ini akan mengembalikan efek daripada tubuh yang memang memiliki kejutan-kejutan selama bekerja. Artinya ketika misalnya dia dari shift malam gitu ya, mungkin sampai pagi ya, jam 6 atau jam 5 pagi gitu ya, terus dia tidur sebentar gitu ya, harus masuk shift yang pagi lagi. Atau kebalikannya, misalnya dia shiftnya sore selesai gitu ya, besoknya udah pagi lagi, jadi istirahatnya nggak teratur. Nah ini bisa digunakan yang namanya HSA 88. HSA 88 ini bisa dibalur setiap hari ya, nggak perlu takut kenapa-napa.
nggak perlu takut nanti panas, tidak, rasanya tidak panas, tapi menghangatkan tubuh ya. Rasanya itu tidak seperti terbakar ataupun kena minyak gosok yang mengandung banyak min yang tinggi ya, ataupun bahan kimia yang memang panas sifatnya ya. Iya. Nah itu tidak ada. Ini malah menyebabkan aromaterapi yang sangat menenangkan sehingga bisa nanti Pak Iwan tidur dengan nyaman gitu ya. Jadi memang pekerjaan itu sangat berat yang Iya. Pak Iwan lakukan. Nah, tinggal kita melakukannya bagaimana menghadapi seperti pekerjaan yang Pak Iwan lagi lakukan gitu ya. Jangan kita mempertentangkannya karena nggak akan pernah ketemu jalan keluarnya. Iya, benar. Tetapi kita mencari solusinya dengan membalurkan HSA 88 setiap harinya. Gitu Bang Oma untuk Pak Oke, Iwan ya. terima kasih Bang Nala ya. Jadi untuk Pak Iwan ya, terus balurkan HSA 88 walaupun kerjaannya dalam pekerjaan itu sangat sulit ya untuk dihadapi. Kayak lagu aja itu Bang ya, pergi pagi pulang pagi gitu Iya, ya. Bang Toyib nggak pulang-pulang. Iya, oke. Oke, ini untuk Bang Ili langsung Bang ya. Untuk Iya. ini HSA 88 di mana bisa didapatnya Bang? Ya, untuk minyak HSA 88 ini sudah bisa didapatkan di seluruh apotek-apotek di Indonesia ya, seluruh Indonesia, dan ada di beberapa studio radio, dan ada bisa lihat di running text ya. Lihat ada di situ stokis-stokis yang sudah menyediakan minyak HSA 88, dan kebetulan kita juga sudah ada agen tertentu di radio-radio, terutama di radio Lauser Kota Cane. Kota Cane, ya. Halo Lauser Kota Cane. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Mudah-mudahan seluruh pendengar radio Lauser Kota Cane bisa menyimak perbincangan kita ini. Kemudian ada radio Megapon Sigli. Assalamualaikum Radio Megapon Sigli. Mudah-mudahan seluruh pendengar radio Megapon Sigli bisa menyimak perbincangan kita ini, dan mudah-mudahan bermanfaat karena di dua radio ini minyak HSA 88 sudah bisa didapatkan. Silakan saja hubungi di nomor 0813 9291 3835. Saya ulangi sekali lagi, bisa langsung untuk mendapatkan minyak HSA 88 hubungi nomor 0813 9291 3835. Untuk yang Sumut Aceh bisa dihubungi di nomor 0813 7653 9124. Saya ulangi sekali lagi, untuk wilayah Sumatera Utara, Aceh dan sekitarnya, untuk mendapatkan minyak HSA 88 bisa hubungi 0813 7653 9124. Begitu Bang Oma ya? Oke, terima kasih Bang Ali. Langsung ke Bang Nala nih Bang. Legalitasnya ada Bang, dan harganya nih Bang. Ya, untuk legalitasnya kita sudah ada izin POM ya dari Badan POM ya. Kita memang cara penggunaannya itu dibalurkan, yaitu ya jadi ya cairan obat luar ya, COL ya. Nah ini jadi udah ada izin POM-nya dan harganya 220.000 ya, 25.000 ya per botol isi 100 mili ya. Isi 100 mili ini kurang lebih kalau dipakai hanya sendiri bisa 1 bulan. Tapi kalau buat sama keluarga ya seminggu 2 minggu sudah, tapi lebih efektif ya untuk satu keluarga ya dipakai semua gitu ya Bang Oma. Oke, terima kasih Bang ya untuk Bang Yili dan Bang Nala. Sudah nggak terasa ya, udah 1 jam kita menemani teman-teman di Radio Kesehatan HSA 88 dan juga secara streaming di HSA Official ya. Baik, hari ini talkshow kita hari ini kita akhiri, dan tentunya talkshow kita ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang mendengarnya. Amin, ya. Oke. amin. Jadi kita undur diri dulu Bang ya. Ya, Assalamualaikum baik, terima kasih. semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.